Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Saudari Angelina Setiawati Putri dan saya sendiri, Pipi Alidia, akan memaparkan materi mengenai madrasah dan sekolah di era revolusi industri 4.0. Adapun subtemanya yaitu ada beberapa. Yang pertama, pendahuluan, lalu definisi era revolusi industri 4.0, karakter pendidikan era revolusi industri 4.0, tantangan dan hambatan pendidikan pada era revolusi industri 4.0, lalu ada problematika adaptasi madrasah dan sekolah terhadap pendidikan era revolusi industri 4.0. Lalu ada juga problematika pendidikan nilai pada era revolusi industri 4.0, dilanjut dengan solusi dan juga kesimpulan. Langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Revolusi industri merupakan perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, teknologi, dan memiliki dampak yang mendalam terhadap segala aspek kehidupan dunia. Era revolusi industri 4.0 mendapatkan respon yang cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Era revolusi industri ini membawa tuntutan tersendiri bagi dunia pendidikan. Dalam situasi ini, setiap lembaga pendidikan harus mempersiapkan kemampuan literasinya dengan orientasi baru dalam bidang pendidikan. Untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, dibutuhkan pendidikan yang bisa membentuk generasi kreatif, inovatif, dan kompetitif. Selain itu juga butuh sumber daya manusia yang berwawasan unggul, profesional, berpandangan jauh ke depan, dan percaya diri. Selanjutnya yaitu definisi dari era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Lalu revolusi industri 4.0 juga dikenal sebagai revolusi keempat atau industri 4.0, merujuk pada tren menuju otomatisasi dalam pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Hal ini melibatkan kolaborasi antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya di sini ada dinamika perubahan revolusi industri, yaitu yang pertama revolusi industri 1.0. Ini terjadi pada tahun 1760 sampai dengan 1840. Penggerak utamanya yaitu menggunakan mesin uap. Sumber perubahan utama yaitu pengenalan mesin uap sebagai pengganti tenaga manusia dan hewan. Lalu dampaknya munculnya pabrik-pabrik dan pertumbuhan industri manufaktur. Selanjutnya revolusi industri 2.0 ini terjadi pada tahun 1871 sampai 1914 ya. Penggerak utamanya di sini yaitu bukan lagi mesin uap, melainkan mesin listrik, rel kereta api, dan telegraf. Perubahan utamanya yaitu mekanisasi produksi dengan listrik, peningkatan transportasi dan komunikasi. Lalu dampaknya peningkatan efisiensi produksi, pertumbuhan perindustrian, dan globalisasi ekonomi. Yang ketiga yaitu ada revolusi industri 3.0. Ini terjadi pada tahun 1969 sampai dengan tahun 2000. Penggerak utamanya di sini yaitu elektronika dan teknologi informasi. Perubahan utamanya yaitu otomatisasi dan penggunaan komputer untuk mengelola proses produksi. Dampaknya peningkatan produktivitas, munculnya komputer pribadi, dan awal globalisasi teknologi. Lalu yang sekarang terjadi yaitu revolusi industri 4.0 mulai dari 2010-an sampai dengan sekarang, yaitu penggerak utamanya yaitu Internet of Things, yaitu IoT atau kecerdasan buatan, big data, dan robotika. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan era revolusi industri. Di sini ada 6 poin ya. Yang pertama ada teknologi sebagai alat pembelajaran. Maksudnya di sini pemanfaatan teknologi seperti komputer, perangkat pintar, aplikasi pembelajaran online, dan platform
e-learning untuk meningkatkan metode pengajaran dan pembelajaran. Ada juga teknologi digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, itu bisa digunakan sebagai alat pembelajaran untuk jarak yang jauh juga, dan ada beberapa hambatan karena jarak seperti itu. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan praktis. Pergeseran fokus dari pembelajaran teoritis ke pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan 4C. Penekanan pada perkembangan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif atau 4C untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja yang terus berubah. Yang selanjutnya, integrasi teknologi pintar dan kecerdasan buatan. Maksudnya di sini penggunaan kecerdasan buatan dari teknologi pintar dan pembelajaran untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individual siswa dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal pada siswa. Selanjutnya, ada penekanan pada pendidikan inklusif. Upaya untuk membuat pendidikan lebih inklusif dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung individual siswa, mendukung siswa dengan kebutuhan khusus, dan memberikan akses pendidikan yang setara bagi semuanya. Yang terakhir yaitu kolaborasi antara industri dan pendidikan. Peningkatan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan dunia industri untuk memastikan bahwa kurikulum dan pembelajaran mencerminkan kebutuhan aktual di dunia kerja. Selanjutnya yaitu ada juga tantangan dan hambatannya. Tantangan dan hambatan pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Yang pertama itu ada kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa ini memiliki akses yang setara terhadap teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran online atau penggunaan perangkat pintar. Ini dapat menciptakan kesenjangan aksesibilitas dan peluang belajar. Contohnya di berbagai daerah tentunya ada juga yang tidak ada sinyal seperti itu. Jadi itu merupakan suatu problem ya, tantangan dan hambatan teknologi, hambatan siswa untuk belajar, tidak adanya sinyal seperti itu. Yaitu kurangnya keterampilan digital. Guru dan siswa mungkin tidak memiliki keterampilan digital yang cukup untuk mengoptimalkan potensi teknologi dalam pembelajaran. Pelatihan keterampilan digital menjadi penting, namun dapat menjadi hambatan, seperti adanya siswa atau guru yang masih gaptek teknologi ya, seperti itu. Itu merupakan hambatan di era 4.0 ini. Selanjutnya, isu keamanan dan data privacy. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sering melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi siswa. Ini menghadirkan resiko keamanan data dan masalah privasi yang perlu diatasi ya. Dari keamanannya, segi data-datanya, jadi ada saja data yang bocor atau kena virus seperti itu. Selanjutnya, perubahan kurikulum dan pengajaran. Pengintegrasian teknologi memerlukan perubahan signifikan dalam kurikulum dan metode pengajaran. Menyesuaikan kurikulum dan mempersiapkan guru memerlukan waktu dan sumber daya. Selanjutnya itu kesenjangan keterampilan. Meskipun ada penekanan pada pengembangan keterampilan 4C, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, tidak semua sistem pendidikan siap untuk melatih siswa dalam keterampilan tersebut. Selanjutnya, ketergantungan pada teknologi. Nah, ini yang sering terjadi ya. Tantangannya? Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi keterampilan sosial, keterampilan interpersonal, dan kemampuan penyelesaian masalah di antara siswa. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang terakhir, kurangnya integrasi antara pendidikan dan industri. Meskipun ada penekanan pada integrasi antara pendidikan dan industri, belum semua sistem pendidikan memiliki kerjasama yang efektif dengan dunia industri untuk memastikan relevansi kurikulum. Nah, tantangan dan hambatan pendidikan dalam era revolusi industri. Baik, selanjutnya yaitu poin E mengenai
problematika adaptasi madrasah dan sekolah terhadap pendidikan era revolusi industri 4.0. Nah, adapun berbagai problematika adaptasi pendidikan di terhadap era revolusi industri 4.0 ini meliputi yang pertama, kurikulum yang tidak relevan. Nah, kurikulum sekolah mungkin tidak selalu mencerminkan perubahan cepat dalam kebutuhan industri dan pasar kerja. Jadi maksudnya masih ada sekolah yang menggunakan kurikulum yang tidak seharusnya, yang tidak relevan. Jadi tidak mengikuti perkembangan zaman. Ada yang masih ketinggalan gitu, terutama di daerah desa masih menggunakan kurikulum yang dulu, misalnya seharusnya sekarang menggunakan kurikulum 2013, tapi ada yang masih menggunakan KTSP. Nah, terus yang kedua yaitu kurangnya keterampilan guru. Nah, banyak guru mungkin belum sepenuhnya siap atau memiliki keterampilan yang cukup untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajarannya, seperti dalam menerapkan metode pembelajaran atau menggunakan media dalam pembelajarannya. Terus yang ketiga yaitu infrastruktur teknologi yang terbatas. Nah, banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah perdesaan yang mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi karena keterbatasan akses ya, jadi teknologinya ya terbatas gitu aksesnya. Terus yang keempat yaitu kurangnya dana dan sumber daya. Nah, penerapan teknologi dan perubahan dalam metode pengajaran memerlukan investasi finansial yang signifikan pastinya ya, karena penerapan teknologi ini membutuhkan biaya yang nggak sedikit, yang banyak gitu. Terus banyak sekolah yang mungkin mengalami keterbatasan sumber daya manusia atau sumber daya pendidiknya dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. Terus yang kelima yaitu perubahan budaya di kalangan guru dan siswa. Nah, proses adaptasi membutuhkan perubahan budaya di kalangan guru dan siswa. Tidak semua pihak mungkin siap atau antusias untuk mengadopsi perubahan tersebut. Nah, perubahan budaya ini dapat mempengaruhi metode pengajaran, peran guru, serta interaksi antara siswa dan guru. Dengan adanya teknologi, jadi guru sama siswa itu terjadi perubahan budaya seperti yang siswa dengan guru kurang interaksi gitu karena adanya bantuan teknologi mungkin gitu ya. Terus yang keenam yaitu tantangan dalam penilaian dan evaluasi. Di era digital ini terdapat tantangan dalam menggunakan penilaian secara efektif seperti masalah keamanan data serta kesulitan dalam menggunakan variasi metode evaluasi yang dapat disesuaikan dengan konteks digital. Terus yang ketujuh yaitu ada tantangan pendidikan inklusif. Nah, tantangan pendidikan inklusif ini meliputi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, serta sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, maka dari itu, integrasi teknologi dalam mendukung pendidikan inklusif mungkin melibatkan tantangan dalam menyediakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, poin yang F yaitu problematika pendidikan nilai pada era revolusi industri 4.0. Pemerintah Indonesia sudah menghimbau kepada masyarakat Indonesia terhadap percepatan arus teknologi dan informasi dalam semua aspek, termasuk dalam aspek pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah kekuatan pendorong untuk melakukan suatu perubahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan revolusi industri keempat dapat dilakukan dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, sehingga sains tidak bebas dari nilai dan tidak ada pernyataan bahwa manusia sebagai robot tanpa nurani. Nah, namun pada kenyataannya saat ini pengembangan karakter yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk belum dapat terrealisasikan secara maksimal. Nah, adapun pendidikan nilai menghadapi sejumlah tantangan
tambahan yang muncul akibat perubahan teknologi dan dinamika sosial. Beberapa problematika mengenai pendidikan nilai pada era revolusi industri 4.0 ini, diantaranya yang pertama yaitu ada tantangan integrasi teknologi. Pengintegrasian teknologi dalam pendidikan nilai memerlukan upaya tambahan untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika dapat disampaikan dengan baik melalui media digital dan platform online. Nah, salah satu contoh pengintegrasian nilai-nilai etika dalam pembelajaran adalah melalui pembelajaran sains untuk membangun karakter generasi era digital abad 21, seperti menampilkan video-video yang berisi pesan moral dalam pembelajaran gitu. Terus yang kedua yaitu pengaruh media sosial dan konten digital. Nah, media sosial dan konten digital memainkan peran besar dalam membentuk nilai-nilai. Pendidikan nilai perlu mengatasi pengaruh ini dan membantu siswa mengembangkan literasi digital dan berpikir kritis. Yang ketiga, pentingnya keterampilan etika dan berpikir kritis. Keterampilan etika dan berpikir kritis sangat penting di era digital ini. Dalam menghadapi informasi yang melimpah dan teknologi yang terus berkembang, penting bagi pendidik untuk memberikan nilai-nilai yang menekankan pada keterampilan etika dan juga berpikir kritis dalam memahami dan mengevaluasi berbagai situasi. Yang keempat, ada tantangan dalam membangun keterhubungan emosional. Dengan peningkatan penggunaan teknologi, ada tantangan untuk memastikan bahwa pendidikan nilai tetap fokus pada pengembangan keterhubungan emosional dan empati di antara siswa. Jadi, karena adanya dampak teknologi ini, kurang ada keterhubungan emosional antar sesama siswa. Jadi kebersamaannya kurang mungkin karena lebih fokus pada penggunaan teknologi gitu ya. Terus yang terakhir yaitu pentingnya pengembangan keterampilan empati. Nah, pendidikan nilai harus memberikan penekanan khusus pada pengembangan keterampilan empati siswa untuk mengatasi resiko hilangnya aspek manusiawi akibat otomatisasi dan juga teknologi. Jadi, pendidikan nilai juga harus menekankan agar sifat empati antar siswa itu tidak hilang gitu ya karena adanya teknologi ini. Oke, itu tadi mengenai problematika. Yang terakhir yaitu mengenai solusi. Nah, adapun solusi dari problematika yang sudah dipaparkan tadi adalah solusi yang dapat diambil dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini antara lain adalah mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan karakter pendidikan. Nah, guru juga perlu mampu bersinergi dengan teknologi demi mewujudkan pendidikan yang optimal. Selain itu, perlu adanya pembaruan kurikulum pendidikan untuk memastikan peserta didik memperoleh keterampilan yang sesuai dengan tuntutan era revolusi industri 4.0. Oke, yang berikutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini menekankan adaptasi terhadap perubahan cepat, pemanfaatan teknologi sebagai alat pendukungnya, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Pendidikan di era ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan pembelajar yang berkarakter yang mampu menggunakan teknologi dengan baik. Seorang pendidik harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.